kaidah-kaidah apa dalam keislaman Iya. ya yang dengan tidak sadar ibu tertanam pada ibu dan kemudian itu yang menjadi cara ibu dalam mendidik. Saya tahu anak ibu tidak banyak, tergolong Iya. tidak banyak, tetapi sangat berhasil dalam Terima usia kasih muda banyak. dia sudah menjadi Iya. orang. Bagaimana ibu mendidik mereka? Iya. Meskipun ibu mungkin tidak mengatakan itu secara terbuka sebagai cara keislaman, tetapi barangkali kalau kita analisa sedikit. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita. Jadi kalau orang mengatakan kerjakanlah sesuatu itu dengan excellent, ya. Kalau laki-laki itu sering kalau saya bertemu dengan laki-laki, gimana Mas ini, bagaimana nanti acara hikmah wajar? Nanti bagaimana nanti aja deh. Kan saya jadi bingung mau ngomong apa nih Mas Hartono, gimana nanti aja deh. Jadi mereka itu melihat sesuatu hal itu secara globalnya, padahal kalau wanita kepengennya itu pertanyaannya nih apa nih Mas, saya udah tulis nih jawabannya, Mas tolong baca, nggak usah deh bagaimana nanti aja deh. Nah itu persoalannya. Rupanya apa yang saya lakukan tadi ada ciri kelaki-lakian ya. Memang antara lain, tidak semua, tetapi secara garis besar laki-laki selalu gitu. Gimana sih acaranya nanti? Bagaimana nanti deh. Jadi lebih spontan itu Ibu ya. spontan, dan itu sebetulnya yang saya ingin garis bawahi. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, ya, itu kalau ada acara tuh detail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kayak Pak Purnomo tuh. Kalau itu 1, 2 semuanya dituliskan Ibu Min ini. Nah, bangsa Jepang itu bisa demikian hebat karena mereka itu semua secara detail, dan memang mereka kelihatannya itu bangsa yang sulit untuk diajak berdialog, apalagi melakukan bisnis ya, karena mereka sangat detail. Tetapi setelah mereka mempunyai konsep yang detail itu, pada waktu berjalan itu lebih gampang gitu. Baik dengan menghargai itu. Parah ya. Tetapi pada sisi lain Ibu Min, ini acara yang untuk umum. Jadi bukannya antara percakapan kita berdua saja Ibu Min. Ya, ada beberapa hal yang juga saya ingin katakan Bu Min. Pertanyaan saya adalah sumbangan kemusliman apa yang bisa diberikan oleh wanita Indonesia? Pertanyaan saya tadi, sehingga dia bisa berkembang lebih baik. Dan saya kira ini adalah pertanyaan yang Ibu Min, seorang hajah, ya, berasal dari keluarga Islam, ya, yang saya tahu sekali berasal dari keluarga Islam, dan telah berhasil di banyak hal. Alhamdulillah. Barangkali Ibu bisa berbagi, ya, pendidikan keislaman apa yang bisa Ibu Min berikan? Ya, yang pertama tentu kembali kepada kami, bagaimana kita membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, yang tenang, yang sakinah, ya. Karena apa? Menurut pendapat saya, apapun yang ingin dibuat di luar oleh seorang wanita, basis keluarga yang kuat akan memberikan ketenangan kepada paling enggak lingkup yang sangat kecil, yaitu keluarga. Kalau kita di luar hebat tetapi di rumah ribut aja, ya paling nggak anak-anak nanti nggak enak. Kemudian bapak nggak bisa kerja. Kemudian kita pun bingung. Kemudian pembantu pun sering keluar masuk. Jadi rumah tangga kita nggak damai. Menurut pendapat saya itu yang perlu kita buat, basis atau fondasi yang kuat melalui suatu rumah tangga yang kuat. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil itu kita buatlah satu fondamen yang kuat sehingga menjadi benteng yang kokoh untuk menjadi landasan bagi pembangunan bangsa. Itu yang bisa saya bagi kepada pemirsa barangkali. Ya, saya masih ingin lebih mendalam, ya. Ibu sudah, kami berterima kasih, tetapi masih agak umum tentang sumbangan tersebut. Tetapi barangkali Ibu bisa mengatakan kaidah-kaidah apa dalam keislaman, ya, yang dengan tidak sadar Ibu tertanam pada Ibu, dan kemudian itu yang menjadi cara Ibu dalam mendidik. Saya tahu anak Ibu tidak banyak, tergolong tidak banyak, tetapi sangat berhasil dalam usia muda dia sudah menjadi orang. Bagaimana Ibu mendidik mereka? Meskipun Ibu mungkin tidak mengatakan itu secara terbuka sebagai cara keislaman, tetapi barangkali kalau kita analisa sedikit, apa yang Ibu
peroleh? Ya, di dalam Islam kan ditekankan bagaimana kita harus disiplin, ya. Disiplin kelihatan sekali pada waktu kita melakukan sholat, kan kita nggak boleh seenaknya. Mau sholat subuh jam 10 pagi kan nggak. Jadi itu adalah semacam disiplin yang bisa kita berikan, dan kita harus tekun dan khusyuk di dalam melakukannya. Kemudian juga pada waktu sebelum sholat kan kita harus bersih. Nah, itu kebersihan juga adalah salah satu ciri yang kita bagi kepada anak-anak. Ya, di Indonesia kadang-kadang ya Mas ya, banyak sekali hal-hal yang sangat perlu tetapi kurang diperhatikan. Misalnya kebersihan. Kalau kita datang ke gedung-gedung yang hebat-hebat ya, aduh semua gedungnya hebat, permadaninya hebat ya, tetapinya kalau kita masuk ke kamar kecil, itu suatu kebutuhan yang utama, kok nggak bersih, kotor. Itu sesuatu hal yang kira-kira bisa juga dimasyarakatkan. Bagaimana masyarakat Muslim itu bersih melalui, kalau kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersih, dan itu saya kira bisa dimasyarakatkan juga. Itu satu, Bu, ya. Hal lain misalnya, bagaimana orang tua ibu mendidik, ya. Minta maaf, saya tidak menyebutkan saudara ibu yang lain, tetapi dari 5 bersaudara baru ada seminar, ya. Nilai-nilai apa yang ternyata ditanamkan oleh ibu dan ibu teruskan pada cara pendidikan? Ya, saya kira nilai yang sangat kami sampai sekarang ya tidak melupakan adalah ketepatan waktu. Kalau janji ya nggak boleh 1 menit terlambat. Kalau terlambat, aduh, ayah saya tuh marahnya bukan main. Kadang-kadang saya sampai dikurung ya, karena saya berjanji datang jam 10, saya datang jam 10 lebih 5. Dikurung di kamar kecil. Dulu kan ada sepen namanya itu, kamar kecil di mana kita tidak boleh melakukan hal itu. Sehingga sampai sekarang kalau saya punya janji jam 10 nih, paling nggak 9:30 saya sudah datang. Seperti Mas Sartono tadi kan datang katanya pagi. Nah, saya sudah datang lebih pagi dari Mas Sartono. Begitu caranya. Oh, itu antara lain yang ibu terapkan ya. Iya. Hal lain yang ibu ingin katakan? Ya, hal lain ialah bahwa kita sharing ya. Kita harus berbagi selalu dengan siapa saja yang membutuhkan. Jadi banyak orang ya Mas, kalau punya ilmu pengetahuan itu enggak, jangan dikasih tahu deh orang lain, nanti dia tahu, nanti kita kurang. Padahal dengan memberi kita akan mendapatkan lebih banyak. Sharing ya. Iya, sharing. Menarik sekali, Bu. Lebih dalam lagi tentang sharing ini. Iya. Apakah kemudian itu yang menjadi dasar ibu mengembangkan lembaga pendidikan ini? Iya, saya kira itu adalah salah satu cara saya untuk berbagi, dan apa yang bisa saya berikan yaitu to share apa yang kita ketahui. Dengan sharing kita mendapatkan sesuatu juga dari orang lain. Kalau saya berdialog begini, kan saya akhirnya mengetahui ternyata Mas Sartono tadi nggak seneng barangkali kalau dibilangin saya tadi agak barangkali bagaimana nanti gitu. Seneng nggak sih? Oh, enggak. Ini percakapan ya, ini bukan percakapan antara dua pribadi. Jadi ini percakapan yang lebih umum gitu barangkali. Nah, itu sharingnya saya sekarang tahu. Oh, kalau Mas Sartono begini, kalau orang lain begini. Jadi saya tahu bagaimana mengantisipasi kalau berhadapan dengan orang lain, apalagi kalau kita banyak bertemu dengan orang lain. I'm okay, you're okay istilahnya tuh. Ibu Min, barangkali kita masih punya cukup waktu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang saya sudutkan kepada ibu karena memang saya ingin tahu. Saya benar-benar ingin tahu, dan tujuan acara ini saya seolah-olah mewakili satu masyarakat dan ibu adalah satu figur tertentu. Tapi jadi saya banyak sekali bertanya kepada ibu. Minta maaf, pertanyaan-pertanyaan saya seringkali seolah-olah tidak berstruktur, tetapi lebih ke arah spontanitas. Tapi barangkali kita masih punya cukup waktu. Ibu Min Uno sendiri mempunyai sesuatu yang ingin disampaikan dalam jangka waktu? Iya, saya kira saya ingin mengatakan pada pemirsa, Hikmah Fajar ini adalah sesuatu yang sangat positif sekali, karena pada setiap kesempatan kita diingatkan kembali kepada hal-hal yang lebih positif dan bagaimana kita membagi dengan orang lain dengan satu sikap yang sabar dan jangan lekas putus asa. Ibu udah menyampaikan itu, jadinya saya ingin bertanya lebih lanjut, Ibu ya. Minta maaf, karena ini bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa saya memang
mewakili satu pemirsa yang tidak mempunyai kesempatan sering untuk bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Ibu yang demikian hebatnya nih. Nah, pertanyaan kami adalah apakah sabar itu ya bagi Ibu peroleh dari ajaran-ajaran keislaman atau bagaimana ya? Apakah Ibu anggap kesabaran itu menjadi satu Ibu menekankan hal itu tadi? Ya, memang sabar adalah memang bagian dari pelajaran keislaman, tapi sabar itu juga bagian dari pelajaran kehidupan. Meskipun kita mengetahui, tetapi kalau kita tidak pernah berhadapan dengan sesuatu yang menyebutkan kita harus bersabar, kita tidak dapat menerapkannya. Jadi kita, apalagi kalau menghadapi orang dengan berbagai macam bentuk ya, kesabaran itu sangat menentukan ya. Kalau kita nggak sabar menghadapi pertanyaan orang yang menyudutkan ya, barangkali kita bisa marah, tetapi dengan kesabaran kita akan bisa, barangkali dengan pertanyaannya itu dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Dan ini barangkali kelebihan wanita yang harus dipelajari oleh pria barangkali, Bu. Saya kira pria dan wanita harus mempunyainya. Ya. Jadi laki-laki di satu sisi demikian menggebu-gebu, justru jangkarnya adalah kesabaran wanita barangkali, Bu ya. Iya. Menarik sekali Ibu Min Uno. Perkenalkan saya berpaling pada pemirsa. Pemirsa, demikian tadi percakapan kita dengan Ibu Dr. Randa Min Uno, Hajah. Beliau tokoh yang terus terang kesempatan seperti ini jarang kita jumpai ya, bercakap dengan beliau. Meskipun beliau tampaknya mewakili satu lapis tertentu dari wanita Indonesia, tapi pemikiran-pemikiran beliau adalah jauh lebih luas daripada itu. Tidak heran kalau percakapan kita kali ini tampaknya demikian spontan karena saya mewakili pemirsa yang ingin bertanya banyak kepada beliau ini. Di samping itu pemirsa, acara Hikmah Fajar ini adalah untuk pemirsa dan kami sangat menyadari di satu dua sisi pastilah kami melakukan kekurangan. Sebab itu dengan segala kerendahan hati kami akan sangat berterima kasih apabila pemirsa memberikan masukan kepada kami, apa saja. Mohon kiranya pemirsa tidak ragu-ragu mengirimkan surat kepada bagian produksi Hikmah Fajar, bagian produksi RCTI, Jalan Pejuangan, Jakarta Barat. Terima kasih sekali kalau pemirsa mengirimkan surat singkat kepada kami. Dan itu akan menjadi masukan yang berharga. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.